Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladzi habana bil imani wal yaqin. Allahumma salli ala Muhammad khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihil akhyari ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita hingga kita disampaikan pada bulan Ramadannya. Mudah-mudahan apa yang telah kita lalui beberapa hari puasa ini dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal kebaikan yang tidak sia-sia. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan kepada umat beliau yang berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat nanti. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kehidupan seseorang mengalami perkembangan atau mengalami perpindahan di beberapa fase. Di antara fase-fase itu, seseorang memasuki fase kehidupannya di dunia. Kemudian setelahnya baru kehidupan akhirat. Kita saat ini berada fase kehidupan dunia, yang mana kita tinggal, kita makan, kita beraktivitas, dan kita melakukan apa saja di dunia ini. Oleh karena itu, kita harus mengenal betul bagaimana dunia kita yang sekarang ini. Bagaimana kita mengenali dunia dengan pengenalan yang sebenar-benarnya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dunia sendiri dalam bahasa Arab, jadi dunia ini diambil dari bahasa Arab yang diserap ke bahasa Indonesia. Dunia ini diambil dari wazan dana yadnu dunwan atau dunya, yang mana berarti dekat. Secara bahasa sendiri, dunia ini bisa dikategorikan dibagi menjadi dua jenis, yaitu dunia dalam segi waktu dan dunia dalam segi kedudukan. Dunia dalam segi waktu ini disebutkan di banyak ayat sekali. Di antaranya disebutkan dalam surat Ad-Duha, walal akhiratu khairul laka minal ula, yang artinya dan sungguh akhirat itu lebih baik bagimu daripada al-ula. Al-ula ini dimaknai dengan ad-dunya. Al-ula sendiri sebenarnya dalam kata lain bisa dimaknai dengan pertama. Jadi dari segi waktu, dunia lebih dulu, kemudian setelahnya baru akhirat. Ini. Kemudian yang kedua, dunia dalam segi kedudukannya dengan akhirat. Ini disebutkan juga di dalam surah Al-A'la yang berbunyi bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Bahkan kalian lebih memprioritaskan, lebih mengutamakan kehidupan dunia, padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Jadi ada perbandingan kedudukan di dalam ayat ini. Perbandingan bahwasannya akhirat itu lebih baik dan lebih kekal daripada dunia, sehingga kedudukan dunia ini lebih rendah dari akhirat. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya
kita sebagai seorang mukmin memandang dunia ini tidak hanya pada level kehinaan-kehinaannya saja, akan tetapi juga kita memandang dari segi peluang ketika kita hidup di dunia ini. Dunia dalam pandangan seorang mukmin pertama yaitu dunia sebagai ladang amal. Ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Bunyi hadisnya, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Orang yang cerdas adalah orang yang menahan nafsunya kemudian beramal untuk setelah kematian. Jadi beramal untuk kehidupan setelah kematian, yaitu kehidupan di akhirat. Kemudian dunia dalam pandangan seorang mukmin itu sebagai darul ibtila, sebagai tempat untuk ujian. Ini sebagaimana yang disebut dalam surah Al-Mulk. Allah berfirman, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yaitu Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapakah di antara kalian yang paling baik amalannya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam pandangan seorang mukmin, dunia juga sebagai jembatan menuju akhirat. Sebagaimana yang Rasulullah SAW isyaratkan dalam sabdanya, beliau bersabda, kun fit dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Jadilah kalian ketika di dunia itu seolah-olah orang yang asing atau orang yang sedang melewati suatu jalan. Jadi di dunia ini seolah-olah kita sedang menyeberang sebuah jembatan menuju negeri akhirat kita. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 3 tadi dunia dalam pandangan seorang mukmin. Tentu masih ada pandangan-pandangan lain yang termaktub di dalam ayat Al-Quran yang lain, kemudian juga terdapat pada hadis-hadis yang lain. Kan tetapi kami cukupkan pada kesempatan kali ini menyampaikan 3 alasan tadi mengenai pandangan seorang mukmin terhadap dunia. Pertama sebagai ladang amal, kemudian yang kedua sebagai darul ibtila atau tempat ujian, dan yang ketiga sebagai jembatan menuju akhirat. Mudah-mudahan dengan kita mengetahui beberapa hal ini bisa menjadikan diri kita sadar bahwasannya tujuan kita endingnya bukan di dunia ini, bukan kemudian berpuas-puasan di dunia ini tanpa memikirkan kehidupan setelah kita meninggalkan dunia ini. Jamaah, mungkin cukup itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan tambahan rasa ketenangan, kemudian rasa keimanan terhadap diri jamaah dan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.